Kon wis krungu kabar arek. Covid 2019 bakal muncul meneh 2025. Delok-delok Covid iki kayak dolurku. Mari teko tahun 2019, saiki ate teko meneh tahun 2025. Aku wingi wis bahas apa? Kerjaan angel, sembarang larang, saiki penyakit teko meneh. Terus, wong kate dikekep dek omah ngene meneh, maskeran. Sembarang larang, kerjaan angel, lockdown, kon mek oleh ambakan tok gak oleh lapo-lapo. 2025 menuju batang urip. Makin hari makin berat, makin hari makin berantakan, sumpah. Sedulu meneh akan ada COVID-19 jilid 2. Ya rak saiki COVID-19 wis menyebar di beberapa negara Asia semua. Sudah mengko plot twist wis ngerti ora mengko jebule piye lockdown meneh, ora kangelan golek duit meneh. Wis masyarakat saiki kangelan golek duit, banyak PHK di mana-mana, lowongan pekerjaan semakin sedikit, malah ono lockdown meneh COVID-19. Makin hari masyarakat makin tercekik, makin hari masyarakat makin pusing dan banyak yang stres. Coba lagi, menurut kalian kabeh, menurut kalian semua, kan sebentar lagi bakal ono COVID-19, bahkan pemerintah wis mengedarke ora edaran bahaya COVID-19. Lagi menurut kalian ki piye kira tanggapane dari pembelajaran dari COVID sebelumnya? Coba tinggalkan di kolom komentar. Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap peningkatan kasus COVID-19. Surat edaran yang diterbitkan pada tanggal 23 Mei 2025 itu ditujukan kepada sejumlah pihak, termasuk Dinas Kesehatan seluruh provinsi dan Direktur Rumah Sakit seluruh Indonesia. Disebutkan peningkatan kasus COVID-19 di kawasan Asia Pasifik terjadi di beberapa negara seperti Thailand, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura. Sementara di Indonesia terjadi penurunan kasus konfirmasi mingguan dari 28 kasus pada pekan ke-20 dengan positivity rate 0,59%. Waspada, 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 COVID-19 sudah masuk Indonesia. Waspada, 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 COVID-19 sudah ada di Indonesia. Kementerian Kesehatan terbitkan surat edaran. Waspadai lonjakan COVID-19 dan varian baru di Asia seperti JN1 dan XEC. Ya Allah, ya Allah. Indonesia sudah mulai ada COVID, sudah mulai masuk Indonesia. Jadi menurut Kementerian Kesehatan, selama 20 minggu di Indonesia sudah ada 28 kasus. Dan minggu 19 alhamdulillah sudah turun menjadi 3 kasus. Gimana ini? Yuk, tolong sebarkan video ini ke saudara-saudara kalian, teman-teman kalian, karena ini sudah waspada COVID sudah masuk di Indonesia. Jadi kalian benar-benar dijaga kesehatannya, keluar itu sudah menggunakan masker. Mungkin ya. Sudah, pokoknya intinya waspada karena Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran agar kalian mewaspadai lonjakan COVID-19. Tak pikir-pikir kalau memang sekarang ada COVID-19, terus gunanya waktu itu kita vaksin itu apa ya? Vaksin Sinovac, vaksin booster, vaksin yang lain lah. Apa gunanya ya kalau memang ujung-ujungnya kita masih kena COVID juga? Lockdown ya bentar lagi ya kalau memang rame ya. Aduh, gimana ini? Pokoknya gini ya, video ini tolong di-share ke seluruh teman kalian, saudara-saudara kalian, tetangga kalian, pacar-pacar kalian, gendaan kalian, selingkuhan kalian untuk waspada. Ya, waspada, bahaya. Semoga sih memang di Indonesia COVID-nya nggak semakin meningkat ya, semakin hilang aja lah, nggak seperti di tempat yang lain ya. Waspada. Bahaya guys, sekarang COVID udah datang lagi dan merebak ya. Sudah ada puluhan ribu orang yang masuk ke rumah sakit tertular virus COVID ini. Jadi kalau sekarang kalian mau keluar ke rumah sakit atau bawa pasien cuci darah ya, atau misalnya kalian naik bis ke tempat umum ya,
gunakan masker guys. Walaupun mungkin majikan nggak kasih tahu kalian ya, tapi dari info sekarang ini tingkat penularannya itu lebih tinggi ya. Jadi makin lama makin banyak orang yang bakal tertular oleh virus ini kalau ketahanan tubuhnya itu nggak bagus ya. Jadi keluar pakai masker. Kalau bisa lebih bagus lagi kalau bawa alkohol untuk steriliser virus-virus yang ada ya. Disemprot aja kalau memang takut ada virus. Nah, kalau misalnya untuk kalian yang kurang tidur itu juga gampang tertular ya oleh virus ini ya. Jadi jaga kesehatan kalian. Saya berharap jangan sampai kayak COVID kemarin yang karantina atau lockdown ya. Saya berharap itu tidak akan terjadi. Nah, kalau memang terjadi pun itu mungkin ya ekonomi malah tambah gawat darurat ya. Jadi kita tetap jaga kesehatan kita, jangan sampai tertular virus ini. Ada edaran dari Kementerian Kesehatan mengenai kewaspadaan terhadap sebaran virus COVID di Asia Tenggara. Nah, sebagai rakyat awam, kita bisa nanggapi seperti ini. Jadi, subvarian yang beredar di Asia Tenggara itu ada 4, JN1, XEC, BN181, dan juga LF7. Keempat-empatnya cuma punya perbedaan mutasi sebesar 1%, sehingga 99% masih virus COVID yang sama. Seluruh tubuh rakyat Indonesia sudah kenal semua dengan virus COVID sebesar 100%. Sehingga rakyat Indonesia tidak butuh booster atau vaksin COVID apapun untuk mengatasi ini. Karena fungsi vaksin hanya untuk pengenalan, bukan untuk kekebalan. Untuk kekebalan diperantarai oleh makrofag yang hanya bisa dinaikkan produksinya dengan cara istirahat, makan bergizi, kemudian mengkonsumsi antioksidan dari herbal, buah, dan sayur. Itu akan memproduksi antioksidan yang bisa untuk menghancurkan virus COVID. Selain daripada itu, untuk melepas ikatan virus COVID di hidung dan mulut supaya tidak menjadi infeksi, hanya diperlukan cuci hidung, kumur, dan gargel pakai air garam 1%. 1 sendok garam krosok tambah 1 liter air, campur, cuci hidung, kumur, gargel pakai air garam. Selesai. Rakyat Indonesia bisa mengatasi COVID dan rakyat Indonesia tidak perlu takut terhadap Halo guys, tiba-tiba ada surat edaran nih yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 23 Mei 2025 yang mengingatkan kewaspadaan kita terhadap peningkatan kasus COVID-19 di beberapa negara Asia seperti Thailand, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura. Nah, surat ini juga bertujuan meningkatkan kewaspadaan bagi dinas kesehatan, fasilitas kesehatan, pemangku kepentingan, dan ya semua yang berhubungan dengan itulah terkait potensi peningkatan kasus COVID maupun penyakit lain yang berpotensi menjadi wabah. Aduh, habis ramai soal vaksin kemarin, tiba-tiba muncul peringatan ini. Ya, ini jadi dejavu ya, sepertinya buat kita semua teringat lagi beberapa tahun yang lalu saat COVID menerjang kita. Nah, ada sebuah komen juga kemarin nih saya baca tuh. Bang, kenapa kok sekarang jarang sekali atau nggak pernah bahkan dibilang itu buat VT soal narasi-narasi gitu. Begini ya, ada beberapa alasan sih. Yang pertama karena ya sering sekali di remove gitu. Terus yang kedua juga bicara soal isu-isu ya saat ini ya. Kalau kita perhatikan ya, ini kan isu-isu panas seperti dugaan ijazah palsu Jokowi, soal pemakzulan Gibran, ya, kasus Budi Ari, dan berbagai skandal lain lah yang berpusat pada dinasti Oslo ini. Tampaknya memang sengaja dipelihara kalau saya lihat ya. Saya rasa kok seperti upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah-masalah yang jauh lebih besar dan sistematik ya, yang lebih fundamental. Bahkan kemarin ada keluar survei itu yang menunjukkan mayoritas publik tidak percaya tuduhan ijazah palsu. Tapi kita lihat tetap saja dipertahankan, isunya tetap bergulir sebagai alat politik kalau seperti yang saya lihat ya. Nah, sementara itu kasus-kasus seperti judi online yang melibatkan oknum kementerian, lalu masalah bocornya data pribadi, ini kan sama sekali nggak ada kelanjutannya. Dan ini menunjukkan kegagalan pengawasan dan integritas aparat yang justru menjadi bahan tertawaan dan menjadi bahan lawakan sehari-hari, bahkan mungkin bagi negara-negara tetangga kita. Nah, di sisi lain, teori tentang konspirasi pandemi
COVID-19 ya, sebagai the very very big money, ini kan mengisyaratkan bahwa pandemi dan kewaspadaan berlebihan terhadap pandemi seperti COVID ini bisa dimanfaatkan sebagai instrumen politik, instrumen ekonomi untuk mengeruk keuntungan besar, baik dari stimulus ekonomi maupun pengendalian sosial global. Nah, kondisi ini memperlihatkan bagaimana berbagai isu mulai dari skandal politik, kasus hukum, bahkan sampai pandemi ini bisa dimanfaatkan sekaligus untuk tujuan yang berbeda. Sehingga ya sekali dayung bisa menenggelamkan 2-3 pulau lah. Jadi kalau kita simpulkan ya, pengelolaan isu-isu ini memang sangat strategis. Dan kita lihat sangat terkesan manipulatif gitu ya. Di mana perhatian publik diarahkan ke kontroversi yang ya mudah mengaduk-aduk emosi gitu ya. Sementara agenda besar ekonomi dan politik yang sebenarnya berjalan di balik layar. Ini kan mencerminkan fenomena yang seperti saya bilang tadi, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, di mana berbagai kepentingan besar dijalankan dengan memanfaatkan kegaduhan yang ada. Salam. Waspada guys, karena kasus COVID lagi meningkat, di saat yang bersamaan ada 4 virus yang sedang menyebar. Yang pertama, virusnya adalah virus influenza, virus parainfluenza, dan virus HMPV. Dan yang perlu diperhatiin, kalau kalian muncul gejala pernapasan, perlu diimbau untuk waspada, karena kemungkinannya terjadi infeksi silang dari 4 virus tersebut. Duh, makin hari makin parah ya guys lonjakan kasusnya. Buat teman-teman yang bekerja di luar ruangan atau di dalam ruangan, jangan lupa untuk jaga kesehatan dan selalu pakai masker ya guys. Berita terbaru guys, COVID lagi memanas nih akhir-akhir ini. Minggu kemarin lagi ada banyak kasus COVID, dari kasus ringan hingga kasus kematian. Varian virusnya juga beragam banget. Dan yang paling serem, kasus COVID ini diperkirakan akan terus meningkat hingga bulan Juni ini. Bahkan gak hanya di Taiwan, di Singapura dan di Hong Kong kasusnya juga meningkat loh. Makanya jangan lupa stok alat tes rapid kalian ya. Jangan lupa juga gunakan masker saat keluar rumah. Yang paling penting, jaga kesehatan kalian ya. Semoga kita semua selalu sehat. Berita menggemparkan, kita terkejut KKM keluarkan statistik 11.272 kes COVID daripada awal tahun sampai sekarang. Kita nampak kes meningkat. Contoh di negara jiran kita, Singapura dan Thailand, beredar varian LF7. Yang mana LF7 ni, dia sudah ada di Malaysia sejak 2024 lagi. Majoriti daripada rakyat Malaysia memang ada immunity terhadap LF7 ni. Maksudnya kalau kita kena pun, kita akan cepat baik insya-Allah. Lagi-lagi lah orang yang sudah ambil vaksin sebelum ini dan sudah boosted, and then selepas tu orang yang pernah kena jangkitan COVID ni, insya-Allah dia ada immunity terhadap kuman COVID. Jadi jangan risau, insya-Allah dia akan terkawal. Kita doakan agar jangkitan COVID ni dia akan cepat menurun dan tidak ada varian-varian yang baru yang boleh menyebabkan sejarah 2021-2022 tu berulang kembali, yang sangat menyusahkan ramai pihak. Allah, cuba komen apa pendapat anda?